Najla Fatimah, bagian dari kelompok 8 dengan NPM 2022-415043. Perkenalkan, nama aku Leni, bagian dari kelompok 8 dengan NPM 2022-41500052. Nama saya Neng Cici, NPM 2022-415033. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Indah Prasta PGRI dari program studi pendidikan biologi. Nah, jadi teman-teman, dalam video ini kami berada di BPS atau Badan Pembuangan Sampah Jalan Telkom RW 14, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan tema mengkaji permasalahan lingkungan. Kami mewawancarai salah satu warga atas nama Bapak Ganda yang lahir pada tanggal 25 April tahun 1978 dengan profesi pengelola sampah. Bapak, maaf sebelumnya, apakah Bapak berasal dari daerah sini? Enggak. Sudah berapa lama ya Pak kira-kira Bapak tinggal di sini? 20 tahunan. 20 tahun, cukup lama ya Pak. Apa Bapak mengetahui tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan Pak di sekitar sini? Tahu? Iya, bosnya. Kira-kira seperti apa ya Pak di sini? Apakah mungkin kesulitannya dalam sampahnya atau kayak gimana? Pak bisa dijelaskan sedikit? Oh, jadi kita itu kan makanya kita bilang tadi tahu sebuah kebersihan. Di sini itu kita semuanya tukang sampah, ngambil sampah warga. Cuma dipunya di sini ntar buat dibuang ke Bantar Gebang. Transit. Ditransitkan di Bantar Gebang. Oh, berarti di sini transit buangnya di sini buangnya ke Bantar Gebang. Oh, berarti ada hubungannya gitu ya Pak? Kira-kira sampahnya itu lingkungannya sebulan banyak apa enggak? Banyak banget Pak. Jadi di sini setiap hari itu satu blok dibawa ke Bantar Gebang. Itu setiap hari per Setiap hari. Oh, berarti kalau sebulan 30 truk. 20 truk. Bisa sehari pernah lebih dari 1 truk nggak Pak? Kalau bulan puasa. Bulan puasa, oh gimana ya Pak? Kalau kebersihan lingkungan yang tadi tentang sampah itu mempengaruhi banget nggak sih Pak soal kesehatan di sini? Ya kalau masalah sampai saat ini sih belum ada sih. Ada. Belum ada yang menimbulkan penyakit dari sini. Bagaimana nih cara Bapaknya sendiri untuk menjaga dan merawat lingkungan? Bapak kan tahu nih sampahnya katanya banyak, ada 1 truk, itu bagaimana caranya Bapak menjaga? Ya kan di sini itu kan tiap hari diambil. Jadi kerjasama sama pemerintah di sini. Sambil dari warga juga mungkin ya Pak ya, harus buang sampahnya pada tempatnya. Menurut Bapak, seberapa besar kesadaran masyarakat nih Pak terhadap kebersihan dan kesehatan di lingkungan ini? Kalau di sini mbak ya bisa dibilang 100% dulu. Kita mau di sini sampai itu nggak mau ini nggak langsung. Oh jadi warganya juga inisiatif ya Pak ya? Langsung buang Jadi sampahnya? yang di sini itu kita yang ngambil dari warga itu di sini nggak dari sampah sini bahaya itu minum. ini kan bukan warga yang buangnya. Oh, Kita yang ngambil langsung jemput langsung ke rumah-rumah. jadi itu setiap rumah warga tuh ada tempat sampahnya, Ada, iya. terus itu Bapaknya yang Ada yang ngambil? keliling. Oh, gimana? Yang terakhir Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang permasalahan lingkungan yang ada di lokasi ini? Berarti di sini di sini kan tentang sampah nih Pak. Itu pendapat Bapak permasalahannya yang paling membuat Bapak sulit gimana sih Pak? Angkutannya dari Bantar Gebang Kadang-kadang angkutan doang. Angkutannya aja. Iya. Berarti selama ini kalau tentang sampahnya aman-aman aja Pak? Masih bisa terjangkau gitu? Jangkau semua. Terjangkau. Ini adalah kawasan dan tempat di mana para petugas mengumpulkan sampah menjadi satu untuk dibawa ke Bantar Gebang. Baik, bagaimana sejarah kondisi lingkungan di sini sebelum terjadinya untuk tempat transit sampah? Kalau di sini kan dulu masih tanah kosong. Jadi gara-gara di sini itu tanah kosong, misalnya jadi transit di sini. Itu juga kerjasama sama RT. Lalu, apakah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kegiatan ini menyebabkan banyaknya sampah? Ya namanya juga orang kan berkampung. Jadi kerjasama kita sama warga juga kita jaga. Makanya
makanya di sini itu kerjasamanya sangat bagus dan nggak ada ibaratnya jadi bermasalah juga. Lalu jenis sampah apa saja yang ada di lokasi ini, Pak? Terus apa jenis sampah yang dominan? Sampah dapur Sampah darat. itu sampah dapur. Jadi sampah rumah tangga Iya. semua. Kayaknya nggak ada merusak lingkungan di sini. Oh, Ini nggak ada hutan masalahnya. Kita itu nggak main kimia, jadi kita Nggak ada pabrik juga. itu doang sampah. Jadi sampah rumah tangga aja ya, Pak? Kalau yang merusak lingkungan ini bisa lah limbah pabrik. Ini warga. Industri. Nah, macam-macam sampah. Lalu dampak yang terjadi dalam tempat pembuangan sampah di sini itu apa ya, Pak? Nggak ada sih dampaknya. Ya Kendalanya ya dampak. Kendalanya apa, Pak? Kendala di sini paling transportasinya. Mungkin berupa rusak, misalnya rusak. Misalnya mau bantuin boleh. Lalu apakah ada aksi atau respon dari masyarakat setempat terkait untuk pembuangan sampah di sini? Pasti ada. Enggak lah. Pro kontra itu pasti ada. Contohnya seperti apa, Pak? Ya namanya juga dia merasa nggak buang di sini, tinggal di sini, merasa dia ibaratnya bau pasti. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari Bapaknya mengenai aksi yang masyarakat lakukan? Ya paling kita ajak kompromi. Pasti. Kita ajak musyawarah sama mereka yang sampai kompromi, kita ajak ngomong aja. Satu juga kalau orang yang komplain sampahnya mau kemana dia? Kurang tajam pertanyaan, kurang tajam. Jadi menurut Bapak nih, Pak, seharusnya siapa sih, Pak, yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di lokasi ini? Semuanya kita masyarakat Indonesia, semuanya. RT, karyawan. Jadi itu udah wajib gitu ya, Pak. Nah, kemudian kegiatan apa aja yang udah Bapak lakuin terkait permasalahan sampah yang ditumpukan di sini, gitu, Pak? Ya kita sih secepatnya bisa kita buang. Habis itu langsung beralihkan ke Bantar Gebang. Gimana cara Bapak untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada keluarga Bapak sendiri agar mereka bisa menjaga lingkungan di lingkungannya? Ya mungkin kan udah tahu sendiri ya, apakah ini bukan penyakit apa kan dia pasti ngerti. Tanpa kita bilang gitu dia pasti paham. Selanjutnya, apa ada kegiatan rutin di masyarakat ini? Mungkin kegiatan harian, bulanan, atau mingguan gitu, Pak? Kalau masyarakat sini itu kan kita kan cuma sebagai tukang sampah. Kalau masyarakat sini kan aktivitasnya beda-beda. Oh, gini. Jadi Bapak Nggak mau tahu, kita tugas kita aja yang kita kerjakan. Bapak ngangkut sampah doang, terus habis itu Bayar. ke Bantar Gebang, tadi dibayar gitu? Karena yang ngambil sampah itu kan dari pemerintah. Berarti Bapak dari tempat sampah di sini juga membuat ini ya, kerjaan baru untuk Bapak, menghasilkan uang juga ya? Kontrakannya 12 pintu tadi. Menurut Bapak nih, gimana sih kondisi di lingkungan ini 40-50 tahun ke depan jika mayoritas warga merusak dan tidak peduli terhadap lingkungan? Ya mungkin dia akan gimana gue bilang, kalau sampai waktu dengan segitu saya juga belum tahu akan akibat nantinya. Nggak tahu, mungkin itu udah mati bu. Tapi kalau misalkan Bapak kira-kira nih, apa sih jangka waktu yang 40-50 tahun tuh bakal kayak gimana sih adanya tempat sampah ini? Mungkin bakal bisa lebih bagus atau gimana?
Ya kemungkinan besar kalau memang kerjasamanya bagus dan program kita bisa berjalan lancar, dia akan lebih bagus lagi. Selanjutnya, apa yang jadi harapan Bapak untuk kedepannya tentang kebersihan dan lingkungan di lokasi ini? Kerjasama aja sih. Ya, sama dari masyarakat Dari tempatnya aja ya. masyarakat Mungkin tambahin armada kali. Armada. Armada bukan yang nyanyi bukan. Armada mobilnya tambahin. Oh gitu. Tambah penduduk, tambah bayar, tambah karyawan gitu. Ya fasilitasnya tambahin aja ya. tuh. Selanjutnya, gimana sih upaya Bapak yang dilakukan dalam mengatasi masalah sampah di sini? Yang upayanya itu ya kita kerjasama aja gitu. Ya barangnya masyarakat itu juga kita ngomong supaya lebih rapi, dan di sini juga kita ngomong juga masalah semua gimana biar lebih cepat supaya jangan sampai di sini sampai terbengkalai semuanya berjalan lancar. Oh, berarti intinya udah dapat. Enaknya Pak RT. Kan semua dikelola Pak RT. Selanjutnya Pak, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah permasalahan sampah ini tuh gimana sih menurut Bapak? Mengatasi masalah sampah mungkin bisa lebih apa ya, lebih dijaga gitu lingkungannya. Kita sih tetap selalu komunikasi dan berjalan dan kita jadi komunikasi. Jadi kita juga ada yang kurang bagus lah kita ngomong. Kemudian kan pasti ada pemerintah kan ya Pak? Kerjasama Sama pemerintah. Nah, upaya pemerintah itu menurut Bapak apa sih yang bisa buat mengatasi lingkungan di sini? Kalau kerjasama kita ke pemerintahan, orang itu pengadaan dan pengadaan pembuangan sampah. Pengadaan pembuangan sampah. Itu caranya kayak gimana? Ya caranya itu menjadi seperti mobil sama supir dari kerjasama. Oh, itu fasilitasnya. Fasilitasnya sama penjualan juga tanggung jawab. Kalau kita itu tugasnya cuma ngambil sampah dari uang. Yang terakhir, gimana upaya Bapak untuk mengatasi masalah di sekitaran sini? Pendekatan sendiri aja sih yang Pendekatan sama masyarakat itu ya. Kemudian langsung bisa kolaborasi gitu ya, sama yang sini biar bisa ke ya ibaratnya jangan sampai ibarat seperti kita kan kerjasamanya kan seperti sampah itu kan berarti ini benar-benar pure sampah rumah tangga aja gitu, nggak ada sampah industri atau ya Pak, mungkin itu aja ya Pak dari kami. Terima kasih banyak atas wawancaranya atau kami wawancara gitu. Mungkin terima kasih ya Pak. Gimana di sini? Apakah masyarakat di sekitaran di sini terganggu atau kegiatannya ada pengelolaan sampah di sini bagaimana? Kalau masalah propon saya pasti ada. Dimanapun mau kita berbuat baik siapapun pasti ada propon. Cara Bapak mengatasinya bagaimana? Ya kita aja ngobrol aja, kita ajak ngobrol. Gimana jalan terbaiknya gitu aja. Kita nyari solusi. Kalau terganggu orang itu buang sampahnya kemana? Begitu. Ntar ya,